Bab 1434. Kak, minta maaf padanya. Sombong. Betapa sombongnya. Suze melirik wanita berjubah putih. Mengapa saudara perempuan Mileye begitu suka memerintah? Pada saat itu, jurang besar itu tiba-tiba bergetar. Saat berikutnya, seorang lelaki tua keluar. Suze buru-buru berkata, "Penatua, pria ini adalah penatua dari Dark Abyss, dan kekuatannya berada di puncak alam Guyi." Wanita berjubah putih itu mengangguk, "Kamu tidak perlu memperkenalkan aku pada orang mati." Suze. Di kejauhan, lelaki tua itu tersenyum pada wanita berjubah putih dan berkata, "Tetua, ini salahku. Aku bersedia mengembalikan 2 jilid kitab suci Tao dan meminta maaf kepada Tuan Muda Ye." Bikin santai aja. Ternyata Dark Abyss sudah mengetahui apa yang terjadi di alam semesta 5 dimensi. Penghinaan muncul di sudut mulut wanita berjubah putih itu. Meminta maaf. Dengan itu, dia meninju keluar. Bang! Pria tua itu langsung berubah menjadi sampah oleh tinju wanita berjubah putih itu sebelum dia sempat bereaksi. Wanita berbaju putih itu berkata, "Kakak, minta maaf padanya." Mileye. Suze terlihat aneh. Pada saat ini, lelaki tua lain keluar dari Dark Abyss. Pria tua itu memegang kruk hitam di tangannya. Dia memandang wanita berjubah putih dan berkata, "Tuan, apakah alam asli benar-benar ingin membuat masalah sampai begitu buruk?" Wanita berjubah putih tidak memiliki ekspresi di wajahnya. "Ketika kamu pergi untuk menargetkan saudaraku, apakah ada batasan?" Orang tua itu berkata dengan suara yang dalam, "Tuan, kami sudah tahu bahwa kami salah." Wanita berjubah putih itu tampak garang. "Salah. Karena kamu tahu itu salah, kamu masih hidup." Suze berkedip dan berkeringat. Tetua ini mengerikan. Di kejauhan, lelaki tua itu menatap wanita berjubah putih itu. "Tuan, aku tidak mudah diganggu." Wanita berjubah putih itu tersenyum muram, "Aku akan menggertakmu sekarang." Dengan itu, dia mengepalkan tinjunya. Bang! Alam terobos di kejauhan langsung mulai pecah. Melihat pemandangan ini, wajah lelaki tua itu berubah drastis, dan wanita berjubah putih itu ingin langsung menghancurkan seluruh dunia kegelapan. Orang tua itu buru-buru berkata, "Formasi pengorbanan." Suara itu jatuh, dan Dark Abyss tiba-tiba bergetar hebat. Kemudian, bilah besar hitam terbang keluar dari Dark Abyss, dan di antara bilah besar ini, sosok manusia bisa terlihat. Melihat adegan ini, wajah Mileye menjadi serius. Pisau besar ini mengandung kekuatan yang sangat kuat dan dapat dengan mudah merobek ruang hampa. Pada saat ini, wanita berjubah putih meninju. Bang! Pisau besar itu langsung berubah menjadi alam ilusi, dan pada saat yang sama, seluruh alam terabos mulai hancur. Segera, serangkaian jeritan bergema dari Dark Abyss, dan kemudian banyak orang melarikan diri dari Dark Abyss. Melihat pemandangan ini, wajah lelaki tua itu langsung menjadi pucat. Pada saat ini, dia benar-benar putus asa. Siapa ini? Mengapa begitu kuat? Wanita berjubah putih itu hendak menyerang lagi ketika seorang pria parubaya tiba-tiba muncul di depan wanita berjubah putih itu. Melihat pria ini, wajah Suze langsung menjadi bermartabat. Dia buru-buru berkata, "Tetua, pria ini adalah penguasa Dark Abyss saat ini. Namanya Yanto." Yanto menatap wanita berjubah putih itu dan berkata, "Apakah kamu dari Suanceng?" Wanita berjubah putih tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan tidak menjawab. Dia baru saja memukul. Di kejauhan, mata Yanto tiba-tiba menyusut. Pada saat berikutnya, dia tiba-tiba menggertak dirinya sendiri dan melakukan pukulan yang sama. Pada saat tinju, ruang hampa di sekelilingnya langsung berubah menjadi bentuk yang aneh. Pada saat yang sama,
langit berbintang di sekelilingnya retak saat ini. Dibandingkan dengan pukulan tunggal alam sederhana, momentum pukulan Yanto bisa dikatakan mengguncang bumi. Namun, segera, kekuatan tinju Yanto mulai menghilang, seperti salju bertemu minyak mendidih. Melihat pemandangan ini, mata Yanto tiba-tiba menyusut. Kenapa? Mungkin. Saat suara itu jatuh, seluruh tubuhnya langsung menghilang. Pembunuhan instan. Di kejauhan, wajah Suze menjadi sangat bermartabat. Pada saat ini, hatinya kewalahan, dan dia sangat terkejut. Dia tahu bahwa dia sangat meremehkan kekuatan Penatua. Itu Yanto. Dark Abyss sekarang menjadi penguasa jurang. Namun, itu dihancurkan oleh wanita berjubah putih dengan tinjunya. Mileye juga kaget, seberapa kuat Lydia. Wanita berbaju putih itu tidak berhenti. Dia melihat ke Dark Abyss yang sudah lepas dari alam terabos, dan sekali lagi dia meninjunya. Sebuah cetakan kepalan tersapu. Jika pukulan ini masuk ke dalam Dark Abyss, seluruh Dark Abyss akan berubah menjadi ketiadaan dalam sekejap. Bunuh dunia dengan satu pukulan. Namun, saat kepalan tangan hendak memasuki Dark Abyss, sebuah sidik jari tiba-tiba keluar dari Dark Abyss. Bang! Telapak tangan wanita berjubah putih itu langsung diblokir, tetapi pada saat berikutnya, sidik jari itu langsung rusak, dan cetakan kepalan itu langsung meluncur ke Dark Abyss, tetapi tidak ada gerakan. Tidak jauh dari situ, wajah Suze menjadi serius. Dia tahu bahwa master sejati alam asli telah muncul. Bisakah tuan kedua penguasa Dark Abyss? Wanita berjubah putih memandangi Dark Abyss dan tampak tenang. Pada saat ini, seorang lelaki tua keluar dari Dark Abyss. Lelaki tua itu agak terbebani, dengan rambut beruban, dan terlihat sangat lemah. Suze mengerutkan kening karena dia sama sekali tidak mengenal lelaki tua itu. Senior berbadan bungkuk itu menatap wanita berjubah putih itu dengan binar kerumitan di matanya. Aku tidak menyangka Dark Abyssku akan mengalami bencana hari ini. Wanita berjubah putih perlahan mengepalkan tangan kanannya. Saat ini, senior berbadan bungkuk tiba-tiba berkata, "Senior, aku bersedia menyerah kepada Tuan Muda Ye. Aku ingin tahu apakah bisa melepaskanku." Wanita berbaju putih menoleh untuk melihat Mileye. Saat ini, senior berbadan bungkuk buru-buru berkata, "Jika kamu bisa melepaskanku, aku akan selalu mengikutimu." Mileye tertawa dan berkata, "Aku tidak membutuhkannya." Senior berbadan bungkuk itu berdiri diam. Suze juga tertegun. Dia mengira Mileye akan setuju. Seluruh Dark Abyss menyerah. Godaannya tidak kecil. Tahukah, Mileye juga menang atas Daoting. Dark Abyss ini lebih kuat dari Daoting. Senior berbadan bungkuk memandang Mileye dan berkata, "Tuan Muda Ye, aku tidak mengerti. Sejauh yang aku tahu, bukankah kamu juga memberi Daoting kesempatan? Mengapa kamu tidak bisa memberiku Dark Abyss?" Mileye menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ketika leluhur Daoting menjadikanku pemimpin Daoting, kekuatan Daoting lebih kuat daripada Mileye. Kekuatan leluhur Daoting bisa lebih menghancurkanku. Tapi sekarang, alasan mengapa kamu memilih untuk menyerah bukan karena kamu ingin menyerah, tapi karena kamu ingin hidup. Perbedaan ini sangat besar." Si senior berbadan bungkuk tertegun. Dia hendak berbicara ketika wanita berjubah putih tiba-tiba berkata dengan marah, "Kakakku bilang tidak perlu. Tidak bisakah kamu mengerti?" Dengan itu, dia membuang pukulan. Bang! Sebelum kata-kata senior berbadan bungkuk diucapkan, seluruh orang menghilang menjadi gumpalan asap. Langsung terhapus. Jelas sekali wanita berjubah putih itu berusaha sedikit. Usai menghabisi senior berbadan bungkuk dengan satu pukulan, wanita berjubah putih itu memandangi Dark Abyss yang telah memisahkan diri dari alam terabos.
Saat berikutnya, dia meninju. Jejak kepalan menyapu lapangan, dan ruang di mana cetakan kepalan berlalu menghilang setiap inci, yang sangat mengejutkan. Jika kepalan ini masuk ke dalam Dark Abyss, seluruh Dark Abyss akan berubah menjadi ketiadaan dalam sekejap. Saat tanda tinju hendak memasuki Dark Abyss, bayangan alam ilusi tiba-tiba muncul di pintu masuk Dark Abyss, dan bayangan alam ilusi melambaikan tangan kanannya. Bang! Tinju wanita berjubah putih langsung diblokir oleh kekuatan misterius. Di kejauhan, Suze berkata dengan suara bergetar, "Tetua kedua." Bayangan alam ilusi di depan kita adalah tetua kedua dari Dark Abyss, tapi itu bukan tubuh utama, tapi hanya bayangan alam ilusi. Tetua kedua. Ini adalah salah satu murid dari Master Kitab Taoisme. Selain itu, dia juga menciptakan Sutra Kegelapan. Tetua kedua memandangi wanita berjubah putih di kejauhan. Dia hanya menatapnya dan tidak berbicara. Kemudian tubuhnya mulai menghilang sedikit demi sedikit. Melihat pemandangan ini, Suze sedikit mengernyit. Apa artinya? Dengan cara ini, tetua kedua perlahan menghilang di depan ketiganya. Mileye diam. Apa maksud pihak lain? Pada saat ini, wanita berjubah putih itu bergerak dengan tangan kanannya, dan dua cahaya putih tiba-tiba terbang keluar dari Dark Abyss yang berputar, lalu jatuh dengan mantap ke tangannya. Kitab Taoisme. 2 Jilid Taoisme. Mileye hendak berbicara ketika wanita berbaju putih itu tiba-tiba meninju. Bang! Di kejauhan, seluruh Dark Abyss langsung berubah menjadi alam ilusi. Benar-benar terhapus. Melihat pemandangan ini, Suze sangat rumit. Dark Abyss dan Dewa Kuno telah bertarung selama bertahun-tahun, tetapi sekarang, kekuatan ini telah hilang sama sekali. Pada saat ini, wanita berbaju putih itu tiba-tiba berkata, "Ayo pergi." Suze buru-buru berkata, "Kembali ke alam semesta 5 dimensi." Wanita berjubah putih itu mengangguk. Suze hendak berbicara ketika wanita berbaju putih itu berkata, "Kalau begitu pergilah ke dunia Sahaloka." Pergi ke dunia Sahaloka. Suze terkejut. Apakah kamu siap untuk berhenti? Pada saat ini, wanita berbaju putih itu tiba-tiba berkata, "Ayo pergi." Dengan itu, dia menarik Mileye dan pergi. Suze ragu-ragu dan melanjutkan. Dunia Sahaloka. Di suatu tempat di awan, awan itu tiba-tiba bergetar, dan segera 4 tuan muncul di atas awan. Keempat orang ini adalah Antoli, pemimpin ketua Sekte Sinta, Willy Gu, pelindung Sekte Suanji, Brio, kepala Akademi Gaidao, dan Jingga Xiao, pemimpin klan Xiao. Antoli, pemimpin ketua Sekte Sinta, tiba-tiba berkata, "Aku pikir kalian juga harus tahu bahwa ada kecelakaan di alam semesta 5 dimensi." Willy Gu berkata dengan suara yang dalam, "Aku tidak bisa lagi menghubungi orang-orang di Sekte Suanjiku." Brio, kepala Akademi Gaidao, berkata pelan, "Aku juga." Jingga Xiao juga berkata, "Kami juga." Antoli, pemimpin ketua Sekte Sinta, tiba-tiba berkata, "Mereka semua mungkin sudah mati." Mendengar hal tersebut, wajah beberapa orang di lapangan tiba-tiba berubah. Antoli berkata dengan suara rendah, "Hadirin sekalian, kali ini, kita kena batunya." Jingga Xiao memandang Antoli dan berkata, "Seharusnya tidak ada orang yang bisa menghancurkan mereka." Antoli berkata dengan suara yang dalam, "Kita mungkin meremehkan kekuatan di belakang Mileye." Semua orang diam. Pasukan di belakang Mileye. Mengapa mereka mengirim begitu banyak master ke 5 dimensi alam semesta kali ini? Ini untuk menghancurkan kekuatan di belakang Mileye, kemudian merebut kitab Taoisme dan mengukir alam semesta 5 dimensi. Sekarang, semua orang yang dikirim sudah pergi.
Antoli tiba-tiba berkata, semuanya, orang-orang di belakang Mileye tidak akan pernah berhenti. Qingga Xiao berkata dengan suara yang dalam, dari sudut pandang saudara Li, bagaimana kita harus menghadapinya selanjutnya? Cahaya dingin melintas di mata Antoli. Kita tidak bisa duduk dan menunggu mati. Kita harus mulai dulu. Saat dia berbicara, dia melihat ke kerumunan. Hadirin sekalian, kali ini kita harus bekerja sama dan bersatu. Aku telah meminta semua master di luar sekte Shintaku untuk kembali. Tidak hanya itu, beberapa sesepuh yang bermeditasi telah diundang keluar dari gunung olehku. Semua master sekte Shinta kita telah datang ke sini untuk mengirimkan formasi teleportasi. Hadirin sekalian, aku harap kalian bisa melakukan hal yang sama. Jangan ambil risiko. Jika pihak lain dapat menghancurkan begitu banyak dari kita, pasti ada banyak dari mereka. Tak satu pun dari 4 keluarga kita dapat bersaing dengan pihak lain. Hanya 4 keluarga yang dapat bekerja sama dan bersatu barulah kita memiliki kesempatan. Setelah 3 orang lainnya terdiam sesaat, Qingga Xiao tiba-tiba berkata, aku akan segera membiarkan semua master dari keluarga Xiao kita datang ke sini. Rio, pemilik Akademi Gaidao yang kembali, berkata, aku bisa sampai di sini paling lama 1 jam. Willy Wu, pelindung sekte Xuanji, berkata, dalam setengah jam, semua guru di atas alam Taoisme akan tiba di sini. Segera, seluruh dunia Sahaloka dipimpin oleh para master yang tak terhitung jumlahnya menuju formasi yang mengarah ke alam semesta 5 dimensi. Tak lama kemudian, master yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh dunia Sahaloka bergegas menuju formasi teleportasi menuju alam semesta 5 dimensi. Semakin banyak orang yang datang, karena di bawah 4 kekuatan super, ada banyak kekuatan yang menjadi pengikut mereka. Bersambung.